materi tentang menelusur lembaga negara. Negara bagaimana? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Mbak Senja? Lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat dan memiliki fungsi untuk mengatur kewenangan secara tegas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ada lagi dari Mbak. Pemerintahan dibentuk berdasarkan undang-undang dasar. Baik, Bapak kuatkan ya di sini. Lembaga negara itu adalah badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan menerapkan hukum dalam kerangka struktural dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Selanjutnya, macam-macam lembaga negara. Macam-macam lembaga negara dibedakan menurut dua tokoh yang berbeda. Yang pertama ada siapa? Dulu dan Montesquieu. Yang pertama menurut dulu, kekuasaan dibagi menjadi tiga, yakni ada legislatif, eksekutif, dan legislatif. Kekuasaan legislatif itu seperti apa? Baik, benar, bagaimana? Eksekutif, presiden, ya, baik. Yang mengesahkan atau menjalankan undang-undang. Dan kekuasaan legislatif itu kekuasaan hubungan pemerintahan dengan luar negeri untuk keamanan dalam suatu negara. Selanjutnya menurut Montesquieu, kekuasaan dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama kekuasaan legislatif, ada MPR, yang DPR dan DPD. Yang kedua kekuasaan eksekutif, ada presiden, wakil presiden dan para pemilihan. Yang ketiga kekuasaan yudikatif, ada MA, MKY. Tentang ketatanegaraan pemerintah, ada suprastruktural dan infrastruktural. Bapak jelaskan, di suprastruktural politik adalah lembaga resmi negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dan politik secara formal. Contohnya ada lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Contohnya saja ada presiden sebagai lembaga eksekutif, DPR, legislatif, MK, yudikatif. Selanjutnya ada infrastruktur politik, adalah kekuatan politik di luar lembaga formal yang mempengaruhi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Contohnya parpol, partai politik, PDSM, lembaga swadaya masyarakat dan media massa. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai simbol-simbol dasar hukum dan wewenang lembaga negara. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wewenang MPR, satu, mengubah dan menentukan undang-undang dasar 1945. Dua, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Tiga, memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam jabatan setelah MK memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran. Dasar hukumnya ada Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 pasal 2 ayat 1 sampai 3 dan Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 3 ayat 1 sampai 3. Yang kedua, simbol anak presiden dan wakil presiden memiliki wewenang, yakni memegang kekuasaan pemerintah. Dua, menentukan RUU pada DPR. Tiga, menetapkan peraturan pemerintah. Empat, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang kelima, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang keenam, mengangkat duta dan konsul. Untuk dasar hukumnya ada Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1 sampai 4. Selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah yang disingkat sebagai DPR. DPR memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi, jadi DPR nanti membuat undang-undang bersama presiden. Yang kedua, fungsi anggaran, jadi DPR nanti membuat APBN selama satu periode. Fungsi pengawasan, jadi nanti mengawasi kontrol terhadap kinerja para kementerian. Wewenang DPR membentuk undang-undang dengan presiden
Presiden. 3. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. 3. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap perpu. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. 4. Dewan Perwakilan Daerah. Wewenang DPD mengajukan RUU, ikut membahas RUU dan menyusun serta menyampaikan daftar investasi RUU. 2. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU. 3. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara BPK. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 22 ayat 1, Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 24 ayat 2. Selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi yang disebut MK. 1. Wewenang MK yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk uji undang-undang terhadap Undang-Undang RI tahun 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan. 3. Memutuskan pembubaran partai politik. 4. Memutuskan tentang hasil pemilu. 5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR. Dasar hukumnya ada Undang-Undang RI tahun 1945 Yudisial. Komisi Yudisial ikut dalam lembaga yudikatif. Wewenangnya yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan luhur martabat serta perilaku hakim. Yang ketiga, tepat kode etik atau perilaku hakim bersama MK. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik perilaku kehakiman. Dasar hukumnya ada Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 24B ayat 1 sampai lembaga negara yang terakhir, ini BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Wewenang BPK, 1. Menentukan objek perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan serta menyusun laporan pemeriksaan. 2. Meminta keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh Ketua Pengelola Keuangan. 3. Menilai harga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pemberdayaan Negara. Yang terakhir, Bapak akan menjelaskan menelaah peran lembaga negara di bidang ekonomi. Ada yang tahu lembaga ekonomi di Indonesia mencetak uang siapa? Bank Indonesia. Ya, salah satunya adalah macam-macam lembaga negara di bidang itu. Bank Indonesia. Itu menjadi rupiah. Bank BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Penggerak ekonomi publik Republik Indonesia. Contohnya BUMN, ada Bank BRI, Kementerian Keuangan membantu Presiden dalam mengelola keuangan negara. Yang keempat, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. 6. Kementerian Perdagangan, ini yang membantu Presiden dalam mengatur dalam hal perdagangan. Yang ke-7 ada Perindustrian, Kementerian Perindustrian yang membantu Presiden dalam di sini. Bapak sudah jelaskan semua materi, ada yang ditanyakan di sini. Dan berpikir terhadap simbol-simbol lembaga negara berikut yang Bapak berikan. Nanti dibuat kelompok. Untuk kelompok pertama, Bapak tentukan Mbak Senda sama Mbak Diana ya. Kelompok 2, Mbak Bella sama Mbak Ima. Jadi nanti menganalisis simbol-simbol lembaga negara. Nanti memilih 2 simbol dan dianalisis. Setiap kelompok 3 2 simbol lembaga negara yang sama, kemudian diaplikasikan di depan kelas. Nanti jawaban dari teman-teman dimasukkan di kolom komentar kinerja ini. Ini menggunakan pamflet. Silakan dikerjakan waktunya 5 menit. Yang pertama, mengirimkan jawaban analisisnya. Saya bacakan ya. Wewenang Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan pemerintah mengajukan RUU pada DPR dengan peraturan pemerintah memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Menyatakan peran membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain sesuai persetujuan DPR, mengangkat duta dan konsul. Dasar hukumnya Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1. Beri prosedur. Jawaban kelompok 2
dari Mbak Irma dan Mbak Bella. Kewenangan MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang NRI tahun 1945. Pemutusan sengketa kewenangan terhadap lembaga negara yang kewenangannya membubarkan partai politik memutuskan tentang hasil pemilu. Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 24 ayat 2, Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 24C ayat 1 sampai 6. Undang-Undang pembelajaran Bapak sudah selesai, Bapak ada yang ditanyakan lagi? Bapak akhiri, terima kasih untuk pembelajaran Bapak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.